kita lanjutkan lagi. Setelah teman-teman, jadi pertama-tama diingat-ingat kembali ya, teman-teman silakan dianalisis, silakan diidentifikasi, silakan diklasifikasikan apakah itu termasuk equilibrium problem, dynamic problem, ataukah object in contact. Nah, dalam hal ini, kapal yang dalam keadaan terapung secara vertikal ya, di garis bawahi, kapal ini diam, tidak bergerak ke atas maupun ke bawah, gitu kan ya. Dia memang bergerak maju ke depan dan ke belakang, tapi dia tidak bergerak ke atas atau ke bawah. Artinya, dia dalam masalah ini bisa kita klasifikasikan sebagai permasalahan dalam keadaan equilibrium problem. Oke, berikutnya, teman-teman tadi sudah mengidentifikasi gaya yang bekerja pada kapal ini. Ada gaya apung ke atas dan juga gaya berat oleh pusat bumi terhadap kapal. Nah, karena dia dalam keadaan equilibrium problem, berarti hukum Newton yang berlaku di sini, hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M kali A-nya sama dengan 0, karena dia dalam keadaan equilibrium. Artinya, sekarang kita identifikasi satu-satu. Gaya ke atasnya, kita tandai dengan positif, berarti FA, gaya ke bawahnya, W, sama dengan 0. Ini ya, karena sigma F sama dengan 0. Maka FA di sini sama dengan W. Nah, berarti teman-teman di sini sudah mendapatkan pembenaran ya, yang tadi masih beranggapan bahwasanya benda yang terapung itu menandakan dia punya gaya apung yang lebih besar daripada gaya berat. Kenyataannya berdasarkan analisis kita, benda yang terapung ini gaya apungnya sama dengan gaya berat. Nanti teman-teman bisa buktikan dengan menggunakan hukum Archimedes. Coba teman-teman celupkan satu benda. Kalau benda terapung mungkin nggak ada yang ini ya, nggak ada yang tumpah. Silakan dibuktikan dengan menggunakan hukum Archimedes itu. Nanti teman-teman akan mendapatkan keyakinan ya, lebih yakin gitu ya. Kalau misalkan gaya apung pada benda yang terapung, dia sama besar dengan gaya beratnya. Berikutnya pada benda yang tenggelam. Seperti pada permasalahan sebelumnya, kita identifikasikan dulu. Kita klasifikasikan dulu, ini termasuk equilibrium problem, dynamic problem, ataukah object in contact. Nah, kalau dalam hal ini, kapal yang tenggelam ini lebih mudah jika kita klasifikasikan sebagai equilibrium problem juga. Karena dia tidak bergerak ke atas atau ke bawah gitu kan ya. Nah, setelah ini, seperti yang tadi, kita batasi object of interest kita. Dalam hal ini, object of interest kita adalah kapal. Nah, setelah kita tahu object of interest, kita identifikasi gaya yang bekerja pada kapal ini apa saja. Yang ke atas ada gaya apung, karena semua benda ketika dicelupkan ke dalam fluida, dia akan mendapatkan gaya apung yang arahnya ke atas gaya apungnya. Kemudian, yang ke atas juga ada gaya normal oleh dasar laut terhadap kapal ini. Ini analog dengan ketika teman-teman meletakkan buku di atas meja. Maka buku ini mendapatkan gaya normal dari meja ke buku ini. Tegak lurus seperti ini kan ya. Nah, kemudian ke arah bawah, ke arah pusat bumi, oleh pusat bumi, dia ditarik dengan gaya gravitasi, berarti dia ada gaya berat di sini. Karena dia dalam keadaan, kita klasifikasikan sebagai equilibrium problem, maka hukum Newton yang bekerja di sini, hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan MA, nilainya 0. Berikutnya, kita identifikasi satu-satu. FA ditambah N dikurangi W sama dengan 0. Ini ya. Maka FA sama dengan W dikurangi N. Dari persamaan ini saja, teman-teman sudah bisa menyimpulkan. Untuk mencari FA, dibutuhkan W yang dikurangi dengan gaya normal. Yang artinya, gaya apung di sini lebih kecil daripada gaya berat. Jadi teman-teman sekarang sudah bisa menyampaikan alasannya secara saintifik mengapa bagaimana analisisnya benda ketika tenggelam kok bisa gaya apungnya dia lebih kecil daripada gaya berat. Kita analisis melalui keadaan equilibrium. Jadi keadaan ketika hukum Newton yang kedua sigma F sama dengan MA nilainya sama dengan 0. Seperti itu.